tes nih. Duma, ini nama pantainya apa? Pantai Indrayanti. Mengapa Indrayanti namanya? Ya tahu kan? Padahal namanya itu ini namanya Nama itu seseorang. Pantai Pulang Seawal namanya. Tetapi karena di sini ada cottage, ada pemilik rumah apa gitu di atas Iya. katanya namanya Indra dan Yanti. Jadi nama seseorang. Tinggi. Biasanya kan kalau Ini nama-nama sebenarnya legenda itu kalau menjadi nama satu tempat yang Duma tahu biasanya kenapa kok menjadi nama suatu Biasanya tempat? itu Kita lihat ada ya. Nah, sesuatu yang bikin dia menjadi bersejarah gitu Pak, makanya dijadikan nama suatu tempat. Contoh, Contohnya kayak mulut ini bagian kayak apa ya? kepalanya. Contohnya mungkin kayak kata ini. Kayak babi. biasanya Ini kayak babi ada orang nih tenggelam lehernya nih. di situ, terus menjadi mistis, kemudian suka ada penampakan, akhirnya menjadi nama-nama horor. Biasanya kan begitu ya. Ayo selain tanyakan Emen apa lagi ya, yang tahu ya seperti itu di Batak, Duma kan Di orang itu Batak. Danau Toba kan, itu kan dulunya ada orang yang namanya Toba gitu kan Pak. Terus habis itu anaknya dia nikah sama ikan, katanya begitu. Itu legend dongeng Pak, tapi kan Iya, berhubungan dengan dongeng. Coba itu yang menarik sekali. Ini ceritanya gimana? kan jadi ceritanya itu sepengetahuan saya Pak, ada seseorang laki-laki yang bernama Toba. Terus habis itu dia menikahi seorang perempuannya itu ternyata ikan. Ikan duyung dong. Iya, terus habis itu bagus ya ceritanya, mereka ya. menikah dan memiliki anak, dan suatu saat anak ini melakukan mungkin suatu kesalahan sehingga si Toba ini marah besar. Jadi Danau Toba, sepengetahuan saya sih seperti itu Pak, saya Benar. Maka ujung-ujungnya jadi namanya Danau Toba. Kan ya gitu ya. Kalau di sini mah justru orangnya masih hidup. Biasanya kan kalau nama suatu tempat itu biasanya kalau orangnya sudah meninggal, ya kan? ini masih hidup. Masih hidup. Makanya Duma sekarang kira-kira kalau menjadi nama legenda di suatu tempat, kira-kira seandainya Duma punya gagasan mau bikin apa di daerah Batak apa Karo Pak si Maluna Dailing? Batak Toba. Oh, di Toba. Iya, saya Batak Toba. Ada tempat di Toba yang belum dikembangkan? Namanya di Saya- lokasi Duma. Kan saya kebetulan kampung saya di Medan Pak, itu yang di Danau Toba yang sekitaran situ tuh sebenarnya bukan di Danau Toba sih Pak, di Lagu Boti. Nah itu tuh kampung keluarga papa saya di Lagu Boti ya kan Pak. Punya ide nggak mau mengembangkan seperti ini di sana? Belum ada kepikiran sih Pak. Karena Duma ini sebagai ketua OSIS kan pasti orang menganggap ketua OSIS itu kan serba lebih. Nah, sekarang gagasan Duma kira-kira kalau suatu tempat dijadikan tempat wisata, sebenarnya keuntungannya apa sih? Keuntungannya menambah daya tarik di wisata di suatu tempat itu. Misalnya tempat itu menjadi tempat terpencil, jarang diketahui orang. Dan jika diadakan tempat wisata baru, terus habis itu diviralkan, maka orang-orang yang datang ke sana kan banyak Pak. Jadi menambah pemasukan daerah di sana dan bisa mengembangkan daerah-daerah di sana yang masih tertinggal Pak. Jadi rakyat sejahtera ya? Iya Pak. Rakyat sejahtera itu kira-kira dari apa aja? Jualan. Dari jualan, dari segi ekonomi yang membaik, dari fasilitas setempat, seperti itu Pak. Iya benar-benar. Dan ini hasil pertanian juga gampang dijualnya. Iya, hasil pertanian, hasil misalnya kalau mereka yang tinggal di laut atau di dekat tempat perairan, mungkin hasil Ikannya. iya pemancingannya, ikannya, penangkapan Iya, ikannya. benar. Di samping nelayan-nelayan itu kan kalau pak kapalnya, perahunya, katanya Duma di sini itu ada motor boat segala macam. Bapak cari di internet, tapi Bapak cari kenapa sekarang kok sepi sekali nih? Menurut Duma padahal di sini iklannya tadi Iya. Bapak cari di internet. Nih, mungkin karena kita ini kan tadi saya bertemu sama orang di sini itu katanya Pantai Indrayanti yang pusatnya itu bukan di sini Pak, tapi di sebelah situ lagi. Mungkin karena itu jadi di sini tidak ada jeep, dan kemungkinan juga karena sedang lagi ada hujan kan Pak, makanya nggak diadakan. Duma berapa orang dari kelas Duma ikut
kegiatan study ini? Seingat saya 25 orang, Pak. 25 orang, kenapa tidak semuanya ikut? Biasanya pada ikut semua. Mungkin dari ekonominya, Pak. Dari ekonomi atau ada acara di tanggal sekarang gitu, Pak. Yang jelas karena sekolah tidak mewajibkan, yang mau ikut-ikut, yang enggak. Kalau kita kan sukarela ya. Nah itu diumumkan kalau ada orang yang mengatakan kita memaksa siswa untuk studi, kata study tour, misalkan dijelaskan nih kok. Iya. Jadi SMA Negeri 2 Cikarang Barat tidak mewajibkan seluruh siswanya untuk mengikuti study tour. Ini pure kemauan siswa sendiri. Tidak ada paksaan dari pihak sekolah dan melainkan itu juga hak siswa. Iya, terbukti di kelas Duma sendiri cuma berapa? 25 orang. Dari berapa siswa semuanya? Dari 36 orang. Berarti kalau 3 bis semuanya ada berapa ini? Kira-kira aja. 3 bis. Maksudnya, Pak? Ini kan sini sekarang kan 3 bis. Iya. Harusnya kan berapa kelas semuanya kelas Duma tuh semuanya? Ada kelas 11 tuh ada 7. 7 kelas. Kalau 7 kelas kali 36 wah, banyak. Banyak. 200-an, Pak. Harusnya kan berapa bis itu? Satu bis Iya, kan berapa? 50. Bisa 5 bis mungkin, Pak. Itu sebagai bukti ya. Yap. Ini nggak ada janjian, ada hitung-hitungan jelas ya bahwa SMA kita itu tidak pernah mewajibkan sesuatu, tetapi kayaknya Duma udah lihat pantai karena pantainya sudah mulai dikunjungi ya. Boleh Duma silahkan ke pantai, mau Bapak videokan. Duma ke pantai, saya mau dipilih. Oke. Oh ya, Dumanya mau ke pantai. Dadah. Berikut ini kita akan menjelaskan cikal bakal nama suatu tempat yaitu Gua Kristal, padahal belum dapat restu dari Hamengkubuwono ya. Tapi mengapa namanya menjadi Gua Kristal? Kita dengarkan. Menurut agama dan pesan masing-masing dengan segala sempurna berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Masing-masing dengan ganggu. Amin. Berdoa cukup ya. 2013 gua ini ditemukan, tapi waktu ditemukan belum serapi ini, Pak ya. Sambil jalan. Ya, hati-hati, awas, stalaktit. Kemudian awal mula ditemukannya pun sangat unik karena tidak ada penelitian sebelumnya dan jauh sebelum ada penelitian pun tidak ada hikayat ataupun cerita-cerita dari orang sepuh-sepuh dulu kalau di dalam gua ada di dalam bukit ada gua, tidak demikian. Jadi pemilik bukit di rumah yang di depan ini, Pak ya. Sebentar dulu, karena ini habis ke Seleo, Ya. jadi Ya. jalannya ke sana rata nggak kayak gini nggak? Naik turun, ada yang naik turun. Mau ikut nggak? Ya, Masih aman. Bismillah ya, Bismillah ya. Jadi ketika pemilik bukit ini, jadi yang saya ceritakan di depan itu digali. Kemudian ditemukan lubang kecil yang sekarang menjadi pintu masuk. Dari tempat kita tadi berdoa sampai di belakang sudah berunggah seperti ini. Oke. Ini alami ya, tidak dibuat. Alami. Terus ketika kita menemukan, ternyata dipastikan dulunya gua ini merupakan sumur artesis atau sungai bawah tanah. Yang membuat acuan ataupun kalau ini sumur bawah tanah bukan karena lumpurnya. Waktu itu memang becek, masih lumer lumpurnya, tapi ada batas genang air, Pak, ini level of water. Bentar, itu banyak mengkilat-kilat itu kristalnya itu. Kristalnya. Kan kristal harganya mahal kan? Benar, hati-hati berduduk sebelah sini. Oke. Terlebih ketika ditemukan tahun 2013 lagi booming batu akik. Hati-hati, Pak ya. Hati-hati, berunduk juga hati-hati. Kemudian kita rapikan. Ya, kita rapikan, kita konblok, ada yang kita cor itu karena lumpurnya itu labil, jadi nggak cepet kering. Kemudian kita siasati betul. Lumpur. Jadi ini dulu semua lumpur, Pak ini. Oh, lumpur. Belum. Kemudian dibersihkan. Ya. Ini lumpurnya nih yang mengering ya? Ya, mengering. Oh iya, ini kayak tanah liat Ya. tuh. Terus dia mengeringnya semenjak 2017, ditemukan 2013. 2014 masih lumer. Jadi kalau masuk ke sini itu sebelum dicor, belum ada paving konblok, kaki kita masuk ke kubangan lumpur. Bentar, dulu memang ada penggalian artesis di sini. Tidak ada. Jadi Jadi kenapa dikatakan artesis tadi? karena pertama, ketika kita buka gua ini, ketemu gua, itu lumpurnya becek, basah, belum kering seperti ini. Becek benar-benar seperti kolam ikan yang baru surut. Kemudian ada level of water. Ini batas genang air. Nah, ini yang air. ya, ini jadi menandakan dulunya ada genangan air ya, ataupun sumur artesis, sungai bawah tanah. Ya, oke. Depan
Hati-hati anak tangga turun. Kita Oke. kenapa sambil jalan karena ini di luar program mereka sudah pada datang. Oh iya. Jadi kita hanya sebentar. Oh iya. Ini yang dari Cikarang tadi kan Pak ya? Iya betul. Oke. Estimasi kurang lebih mandi 1 jam, jadi nggak usah buru-buru. Oke. Maka dari itu, kenapa untuk yang rombongan Bapak ini saya sendiri yang mandu? Kalau yang mandu tadi pemandu depan, dia buru-buru. Kalau saya kan istilahnya yang ini, ya saya yang Coba di frame foto deh. yang di Oke. atas tuh lihat. Ini kristalnya. Yang namanya stalaktit. Stalaktit, stalaktit di bawah stalagmit, yang samping, yang horizontal growing, yang hilaktit. Seperti apa? Yang biasanya seperti cuman dilihat di mungkin LKS ataupun di YouTube, di buku-buku, di sini. Aslinya di sini. Kristal itu biasanya kan dipakai hiasan, atau selain pakai hiasan apa lagi? Kalau untuk saat ini selain hiasan, selain yang dipakai seperti batu mulia seperti itu, memang belum ada yang melebihi intan. Kalau intan memang buat ini ya, buat ini dia buat ujung buat ini bor. Kalau intan, kalau ini belum. Ini tidak lebih dari bisa jadi intan lama-lama ya. lama-lama dia akan mengeras ya. Jadi intan berlian itu mulanya dari benda seperti ini. Nah, cuman kalau dia itu tertimbun tanah, prosesnya ini pas di dalam bumi, tapi dia nggak tertutup tanah. Jadi sudah seperti ini, sudah berunggah. Mau dilanjut apa cukup sampai di sini? Lanjut, yakin? Yuk. Nanti foto-fotonya pas keluar aja. Nanti saya bantu pengambilan gambarnya. Oke. Lanjut. Ya. Kemudian kita siasati dengan kita uruk bebatuan. Kita karena di sini waktu itu lumpurnya benar-benar becek ya. Dan mengering baru 2017. Kemudian 2019 kita tidak ada kegiatan 3 tahun Pak selama corona. 2022 diizinkan untuk pertama kali kita buka lagi wisata dengan slogan wisata bangkit ya. Ternyata saya sendiri juga takjub loh, kok yang tadinya ini lumayan becek sekarang menjadi berantakan seperti ini. Ini sudah 1 tahun. Dari Kahfi juga seperti ini ademnya. Alhamdulillah ya. Makanya 309 tahun Pemuda, awet ya. dan hidup kembali. Iya, alhamdulillah. Ya, ini mungkin mudah-mudahan kita jadi panjang umur Ya. maksudnya. Amin. Paling tidak. Ya. Ya. Kemudian ya. Sejenak ya, sini saya tunjukkan yang membuat kurang lebih 50% lebih dari pengunjung itu waktu 2013 sedang booming batu akik, pasti dia marahnya seperti ini. Ya ini. Kayak marmer ya? Ya. Benar sekali, Pak. Marmer sama nggak? Tapi waktu saya pernah meneliti komunitas dari para pecinta batu mulia, ya, ini konon di atasnya marmer. Dia lebih setuju kalau ke giok putih. Giok ya? Ya, ataupun jade. Iya. Lanjut lagi. Hati-hati di sini licin ya, karena barusan ada pengunjung dari Gua Pindul, dia belum mandi, belum masih basah, jadi kan tambah licin. Oh, Ya. ini barusan. Iya. Makanya bukan bahasa alami. Bukan bahasa alami. Ya. Kalau pas hujan memang bahasa alami. Kemudian di sini kenapa kita pagar seperti ini? Karena ada satu koleksi batu yang kalau stalaktitnya belum pernah dipegang. Ini dinamakan gold creamer. Gitu. Ya. Makanya dipagar. Dipagar. Karena ada Pak Doni. Ya, ada Pak Doni tadi. Pak Doni mana Pak Doni? Itu Ya. yang ngambil gambar. Takut nanti diam-diam masuk sendiri ya. Iya. Oke, kemudian dia tetesan menjadi stalagmit gold creamer. Kalau di depan tadi memang level of water, batas genang air tidak terlalu nampak, tapi di sini terlihat jelas. Masih netes dari detik pertama ditemukan, dan ketika kita menemukan sampai saat ini, lumpur dari depan tadi itu seperti ini, Bu, ya. Iya. Ya, becek seperti ini dia. Ya. Dan dari ditemukan sampai saat ini, ya, padahal ini untuk dasar sungai 90% lumpur tanah, baunya seperti ini, hanya bau tanah. Kalau di sini mungkin ada agak bau ini karena baru 5 hari yang lalu kita cor ini, mungkin bau semen ya. Karena ya baru dicor. Karena untuk ini juga kita memikirkan safety ke pengunjung juga, kenyamanan. Waktu belum saya cor, ini lumpurnya seperti ini. Kalau pas lagi hujan dia akan licin. Memang belum ada kejadian kepleset, tapi jangan sampai kemudian saya cor dulu. Seadanya. Ini Oke. udah ujungnya sampai di sini. Ya, Hanya untuk 100 sementara meter ya. ya 106 meter di sana itu ada lorong ke atas Pak, cuman belum ada diteliti. Sana ada lorong ke atas, masih ada lorong lagi. Jadi bukan belok kiri, belok kanan. Apa Pak? Lumpur. Ya. Ya. Suatu saat nanti kita datang lagi ke sini. Amin. Di dalam sudah ditemukan harta karun. Amin. Ya. Terus kenapa ini dinamakan apa ya? Jadi sesuatu hasil karya itu kalau memang
istilahnya kita belum benar-benar bersiap segalanya, jangan pernah memberikan nama sesuatu itu. Waktu itu karena kita ngejar tayang, jadi kita namakan Gua Baru, sampai sekarang namanya Gua Baru. Kemudian kita sama pihak dari keraton, kita kerjasama. Kemudian di sini diteliti oleh Abdi Dalem 36 Abdi Dalem Keraton. Bertujuan saya biar ada nama dari keraton. Kemudian tak berkunjung. Iya. Iya, jadi masih Yogyakarta, namun belum kunjung nama turun dari Sri Sultan, tapi beliau Abdi Dalem yang orang sini itu sudah keburuan dipanggil Yang Maha Kuasa. Kemudian saya lanjut cerita kalau untuk aktivitas seharian, kemudian apa bahan untuk pemanduan tersebut saya alihkan menjadi gua kristal karena notabene di sini 80% kristal semua. Sehingga nama sebutan lain gua kristal seperti itu. Bindul siapa yang kasih? Kalau Gua Bindul itu kalau itu hikayat dari zaman dahulu Pak. Jadi Gua Bindul itu asal muasal pipi kebendul. Kalau itu sudah dari dulu semenjak nenek Belum nenek. ada hikayatnya. Belum ada hikayatnya secara real tertulis ya. Oke. Jadi yang saya ceritakan hanya dari hasil ilmiah para pakar dari UGM dan para pakar yang meneliti di gua ini. Oke. Tahun berapa tadi itu? 2013 ditemukan, 2014 dibuat wisata. Oke, mungkin mau foto dulu Pak. Ini backgroundnya bagus. Backgroundnya bagus, mau foto di sini Mbak. Oke. Duduk sini Pak Doni, berdiri situ. Nanti ambilnya sini. Saya ngambilnya dari sini. Atau mau di ini dulu Pak Doni dari sini. Oke, tag-nya dari sini. Harusnya sini. Enggak dari sini. Bapaknya dari sini. Ini kan backgroundnya nih. Nih, view-nya ini maksud saya. Kan, indah kan? Nah, beda lagi. Yuk. Maju lagi sini, Mbak. Ya, maju lagi, maju. Ya. Ya. Menjadi tempat wisata ya Pak? Iya. Ini ada pemberdayaan masyarakat ya Jit? Dengan adanya ini masyarakat sini terbantu nggak? Alhamdulillah. Jadi adanya wisata baik Gua Bindul dan ini penunjang. Menurut saya ini penunjang ya. Yang jadinya cuman Gua Bindul tambah ada Gua Kristal ini. Pertama, merekrut karyawan. Kedua, yang tadinya itu sekitaran ini dia cuman istilahnya itu belum ada penghasilan tambahan karena buka warung dan sebagainya ada penghasilan tambahan. Yang jelas baik Gua Bindul dan gua ini ada kontribusi ke warga. Ya. Oke, alhamdulillah di situ. Oke, mungkin mau pakai HP, Mbak mau foto?